Bantuan BLT tunai nominal Rp900.000 per KPM terus dicairkan di H-4 Lebaran Idul Fitri. BLT Rp900.000 untuk daerah ini juga dicairkan untuk Lebaran. KPM sudah bisa cek ATM-nya. Kemudian KPM tidak bisa buka DTKS lagi mulai 1 April 2025. Ada apa sebenarnya dan seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya mari kita simak bersama-sama. Tentunya setelah intro berikut ini. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia. Berjumpa lagi dengan channel Naura Vlog, channel membahas tentang bantuan dari pemerintah. Nah, di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi penting dan gembira bagi keluarga penerima manfaat, utamanya adalah penerima manfaat PKH, BPNT dan bantuan tambahan lainnya. Karena dalam kesempatan video kali ini kita akan membahas bantuan BLT tunai nominal Rp900.000 per KPM terus dicairkan di H-4 Lebaran. BLT Rp900.000 juga untuk daerah ini dicairkan untuk Lebaran. KPM sudah bisa dicek ATM-nya. Kemudian KPM tidak bisa buka DTKS lagi mulai 1 April 2025. Nah, seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya mari kita simak bersama-sama. Tentunya jangan di skip agar kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya. Namun sebelum kita ke informasi selengkapnya, bagi kalian yang baru bergabung atau melihat channel Naura Vlog, mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Naura Vlog. Yang sudah subscribe, ucapkan terima kasih banyak dan semoga rezeki kalian lancar jaya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, bagi sahabat sosial dimanapun Anda berada, mari kita langsung saja ke informasi yang pertama. Sahabat sosial, tidak berasa dalam waktu 4 hari ke depan kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri ya sahabat sosial. Artinya kita sudah menjalankan ibadah puasa selama 26 hari, tepatnya di hari ini di tanggal 26 Maret 2025. Semoga bagi teman-teman yang berpuasa akan diberikan kesehatan, akan diberikan kelancaran, baik itu rezeki, usaha, dan juga yang lainnya ya. Kemudian bagi yang non-muslim saya juga doakan semoga teman-teman semuanya sehat selalu, kemudian berkah rezekinya, dan juga teman-teman semuanya dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sahabat sosial dimanapun Anda berada, tentunya bantuan sosial terus disalurkan oleh pemerintah menjelang Lebaran. Tentunya nanti ketika sudah ada cuti bersama, bantuan sosial akan di stop sementara hingga cuti bersama akan dibuka kembali. Nah, sahabat sosial di berbagai wilayah di Indonesia akan melakukan cuti bersama mulai tanggal 28, 29, 30, 31 ya, tergantung dari kebijakan masing-masing perusahaan ataupun dari kebijakan masing-masing bank penyalur ya. Jadi teman-teman, untuk bantuan sosial Rp900.000 terus disalurkan di H-4 Lebaran adalah untuk bantuan sosial BLT Dana Desa atau BLT Miskin Ekstrim. Nah, sahabat sosial, memang bantuan sosial BLT Miskin Ekstrim tidak banyak penerimanya. Misalkan dalam satu wilayah itu biasanya hanya dari 4 orang sampai 10 orang saja yang menerima bantuan sosial BLT Dana Desa. Karena teman-teman, mayoritas di wilayah Indonesia itu sudah menerima bantuan sosial, yaitu berbentuk program Keluarga Harapan atau PKH. Artinya sisa-sisa keluarga penerima manfaat yang benar-benar miskin ekstrim namun belum menerima bantuan PKH BPNT itu bisa sebagai calon penerima BLT Dana Desa. Tentunya ada beberapa syarat. Yang pertama, yang paling minimal atau paling menonjol adalah terkait penghasilan, yaitu adalah penghasilannya adalah Rp300.000 per bulan teman-teman. Jadi apabila teman-teman per bulan hanya menerima Rp300.000 itu tergolong masyarakat yang miskin ekstrim, itu bisa menerima bantuan BLT Dana Desa. Nah teman-teman, di berbagai wilayah Indonesia sudah mulai disalurkan dengan surat undangan ya. Surat undangan tersebut nanti akan dibagikan kepada RT dan juga nanti pihak RT akan mendistribusikan kepada keluarga penerima manfaat atau dibagikan untuk melihat jadwalnya kapan. Apakah nanti paling lambat nanti tanggal 27 Maret 2025 karena memang tanggal 28 sudah mulai libur bersama ya sahabat sosial. Nah teman-teman, apakah teman-teman semuanya adalah penerima BLT Dana Desa? Apabila penerima BLT Dana Desa, apakah sudah cair periode Januari, Februari, Maret? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Kemudian kita ke informasi yang kedua terkait BLT Rp900.000 juga untuk khusus wilayah ini
juga dicairkan oleh pemerintah untuk Lebaran. KPM sudah bisa dicek ATM-nya. Nah, sahabat sosial, untuk bantuan sosial tersebut adalah bantuan sosial untuk khususnya untuk Pemprov DKI Jakarta. Nah, bantuan tersebut adalah ada bantuan KAJ atau Kartu Anak Jakarta yang sudah mulai dicarikan dengan total Rp900.000. Dimulai dicarikan mulai tanggal 24 kemarin. Jadi bagi teman-teman yang sudah memiliki kartu ATM untuk penerimaan bantuan sosial KAJ yaitu Bank DKI, silakan cek secara berkala bantuan sosialnya karena sudah masuk bantuan sosialnya mulai dari tanggal 24. Nah, ciri-cirinya apabila teman-teman akan menerima bantuan sosial KAJ adalah teman-teman ada keterangannya saat ini pendistribusian bantuan masih dilakukan secara bertahap. Jika belum terdistribusi, mohon menunggu hingga proses pendistribusian bantuan selesai. Nah, teman-teman, apabila hingga tanggal 27 Maret 2025 teman-teman itu sudah cair, artinya alhamdulillah ya. Namun apabila belum cair hingga tanggal 27 Maret nanti akan diundur di bulan April 2025 ya. Semoga saja buat teman-teman semoga dicarikan dalam waktu dekat hingga tanggal 27 Maret 2025 besok ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, itulah ya, di samping ada KAJ, nanti ada KLJ atau Kartu Lansia Jakarta juga menerima bantuan sosial, ada yang sampai hingga 1,2 juta rupiah. Nah, kemudian informasi penting teman-teman, kemarin banyak sekali di kolom komentar bertanya khususnya untuk wilayah Lampung ya, karena inbox terus ya di media sosial kami dan juga DM ya, ada pertanyaan di wilayah Lampung Utara itu ada bantuan sosial BPNT itu tidak cair sama sekali, ada 50 orang dalam satu wilayah. Nah, teman-teman perlu kita ketahui bersama, bantuan kalau tidak cair artinya ada beberapa masalah. Nah, teman-temannya apakah sudah mengecek di aplikasi 6NG? Karena setelah kita melakukan pengecekan di situ untuk periode bulan Januari, Februari, Maret, keterangannya adalah rekening gagal. Nah, rekening gagal tersebut apabila tidak diperbaiki, maka akan terjadi gagal salur. Nah, teman-teman, maka dari itu untuk khusus wilayah Lampung yang kemarin bertanya, semoga menonton ya yang bertanya kemarin. Coba cek secara berkala di aplikasi 6NG Desa dan Kelurahan apabila teman-teman segan menanyakan ke pendamping sosial. Jadi itu yang bisa teman-teman lakukan untuk sekarang ini. Karena kalau menunggu saja ternyata di aplikasi 6NG adalah gagal salur, ya mohon maaf tidak bisa dicairkan untuk waktu yang lama. Seperti itu teman-teman. Jadi sudah kita jawab di video kali ini. Teman-teman jangan terus bertanya kenapa tidak cair, namun teman-teman tidak berusaha menanyakan kepada pendamping. Jadi kita pun tidak bisa melakukan pengecekan ya untuk masing-masing pendamping sosial karena keterbatasan informasi tentunya. Nah, itulah untuk informasi yang kedua ya. Kemudian informasi yang ketiga teman-teman, mulai 1 April 2025 DTKS sudah tidak bisa diakses kembali. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa bantuan sosial datanya sudah berubah menjadi DTSN seluruhnya, baik itu DTKS, BKKBN, PLN, kemudian Pertamina, kemudian juga Bapanas ya, itu semuanya dan juga P3KE semua sudah disatukan oleh BPS atau Badan Pusat Statistik menjadi satu data tunggal. Ya, pemerintah lewat Prabowo Subianto sebagai presiden menginstruksikan bantuan sosial agar tepat sasaran sehingga dilakukan penyatuan data, baik itu seluruh data yang selama ini dipegang oleh beberapa kementerian itu akan menjadi satu data tunggal yaitu DTSN. Nah, teman-teman, untuk DTSN tersebut nanti tentunya akan ada website lain ataupun akan ada aplikasi yang lainnya. Tentunya nanti DTKS itu biasanya akan dipakai, DTKS kemungkinan masih dipakai khusus untuk bantuan seperti Kartu Lansia Jakarta, kemudian juga untuk KJP Plus ya, itu masih menggunakan data DTKS. Namun untuk nasional khusus Kementerian Sosial bantuannya adalah menggunakan DTSN. Jadi nanti per 1 April kemungkinan untuk DTKS sudah tidak diberlakukan kembali. Tentunya akan ada aplikasi lain yang sedang diproses atau digagas oleh Kementerian Sosial untuk mengakses teman-teman sebagai KPM akan
mengecek ya terkait apakah teman-teman penerima manfaat sebagai penerima manfaat PKPBNT di tahap kedua atau tidak. Jadi bagi teman-teman yang disurvei belum tentu dapat bansos di tahap kedua, yang tidak disurvei juga belum tentu nanti dihapus bantuan sosialnya. Jadi paham ya teman-teman, yang disurvei artinya adalah KPM yang harus dilakukan pengecekan secara berkala, memastikan bahwa KPM tersebut benar masyarakat miskin atau tidak. Bagi yang tidak disurvei, maka bantuan tersebut nanti juga akan diproses secara online. Seperti itu teman-teman. Nah, itulah informasi terbaru, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.